Kita ke tanah air pemirsa, pada hari ketiga operasi pencarian tim SAR gabungan memperoleh bantuan satu satuan setingkat Kompi atau SSK personil TNI untuk mengevakuasi 2 jenazah warga negara Singapura yang menjadi korban erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Di sini pertama ditemukannya di sekitar sehingga korban sekarang yang kami butuhkan itu adalah hingga hari Minggu sore ini tim SAR gabungan yang terdiri dari petugas Basarnas, TNI, Polri, serta petugas BPBD dan warga serta relawan setempat masih mengevakuasi jenazah 2 warga negara Singapura melalui posko utama yang ada di Kecamatan Galea, Halmahera Utara, pasca erupsi Gunung Dukono ini yang terjadi pada Jumat 8 Mei lalu. tim eksekutor berarti nanti Tim SAR gabungan mengevakuasi kedua jenazah korban yang lokasinya diketahui sangat dekat dengan bibir kawah Gunung Dukono dengan kondisi tertimbun material vulkanik Gunung Api Dukono. Pangdam 15 Patimura, Majen TNI Dodi Triwinarto menegaskan penambahan personel TNI ini telah dilakukan untuk mempercepat proses operasi evakuasi 2 jenazah pendaki asal Singapura ini. Dan pemirsa, kita akan langsung membahas update terkini proses evakuasi 2 pendaki asal Singapura yang ditemukan meninggal dunia di Gunung Dukono Halmahera Utara dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate. Ada Bapak Iwan Ramdhani. Selamat petang, Pak Iwan. Selamat petang, Pak Hamdan. Ya. Setelah dievakuasi 2 jenazah tersebut, apakah saat ini masih dalam proses dibawa untuk turun dari puncak gunung dan kira-kira butuh berapa lama untuk tiba sampai di bawah, Pak? Baik. Tadi siang alhamdulillah untuk 2 korban dari erupsi Gunung Dukono yang merupakan warga negara Singapura berhasil dievakuasi, dan tadi sore pada pukul 17.43 keduanya telah berhasil dievakuasi dan tiba di posko gabungan dan langsung dibawa menuju RSUD Tobelo untuk proses identifikasi. Jadi sudah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah untuk proses identifikasi. Untuk penemuan 2 jenazah ini sendiri tepatnya di titik mana dari puncak Gunung Dukono ini, Pak? Baik, untuk penemuan kedua korban tersebut sesuai dengan prediksi kami di awal ada sekitar 50 meter dari bibir kawah dan ternyata ada sekitar 20 meter di bibir kawah, sangat dekat sekali, dan alhamdulillah tadi intensitas fluktuatif daripada erupsi Gunung Dukono intervalnya agak sedikit panjang sehingga tim SAR gabungan mempunyai golden moment di saat kapan kami harus melakukan evakuasi kedua korban tersebut. Dan syukur alhamdulillah pada siang tadi teman-teman SAR gabungan dengan adanya interval yang sedikit lama sampai dengan 1 jam, teman-teman tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kedua jenazah tersebut. Jadi memanfaatkan interval waktu erupsi di Gunung Dukono ini, itulah yang dimanfaatkan oleh para teman-teman tim SAR untuk bisa mengambil 2 jenazah yang kebetulan sangat dekat dengan bibir kawah, demikian Pak? Betul sekali, Pak Hamdan. Dan untuk membawanya sendiri, apa saja kendalanya yang ditemui, termasuk memang masih terjadi erupsi di Gunung Dukono ini? Selain terjadi erupsi, tadi pada saat proses evakuasi terjadi hujan sampai badai dan juga banjir di atas. Akibat hujan yang sangat lebat sehingga membawa material ke bawah dan sangat membahayakan sekali tim SAR gabungan. Dan tim SAR gabungan sempat berlindung di shelter di antara pos 5 dan pos 4. Sehingga pada proses pelaksanaan evakuasi kami membutuhkan waktu yang cukup lama menunggu situasi dan kondisi aman. Demikian, Pak Hamdan. Iya, dari
titik awal hingga bisa menurunkan para dua jenazah ini, apakah dibutuhkan peralatan khusus, apalagi untuk bisa menjaga keamanan para tim rescuer agar tetap selamat sampai di bawah, Pak? Ya, peralatan yang kami bawa, karena kami sudah tahu situasi dan kondisi, tim SAR gabungan dan sudah tahu titiknya bahwa kedua korban menurut saksi yang pertama bahwa kedua korban tersebut tertimpa material atau batu pada saat erupsi yang cukup besar. Kami pun pada saat pelaksanaan evakuasi, kedua korban tersebut terhimpit batu hampir sekitar 2 meter diameternya dan sangat menyulitkan pada saat proses evakuasi. Jadi kami membawa linggis, skop ya dari teman-teman TNI, Brimob, Basarnas, teman-teman BPBD untuk melakukan proses evakuasi tersebut. Berapa total personel yang dikerahkan mulai dari untuk mengambil jenazah hingga proses penurunan hingga tiba di RSUD untuk proses identifikasi? Baik, untuk tim SAR gabungan yang terlibat hari ketiga pada proses pelaksanaan pencarian, hari ketiga ini yaitu sebanyak 238 personil. Yang kemarin hanya sebatas 150-an ditambah perbantuan dari TNI. Jadi total hari ini yang terlibat pada pelaksanaan operasi SAR tim SAR gabungan sebanyak 238 personil. Baik, Pak Iwan tadi menyebutkan begitu tiba di RSUD dibutuhkan proses identifikasi. Apakah memang dua jenazah ini sulit untuk dikenali saat ditemukan ini? Iya, jadi selain sulit dikenali, nanti mungkin ada dari DPI ya yang akan melaksanakan proses identifikasi lebih lanjut. Iya, dari kondisi kedua pendaki ini saat sudah ditemukan, bagaimana status Gunung Dukono tersebut saat mereka mendaki, Pak? Sampai saat ini status Gunung Dukono masih pada level 2 atau waspada, sesuai dengan peringatan dari PPMBG, PPG Dukono, dan kami pun untuk posko SAR gabungan tempat berada di pos pengamatan Gunung Dukono. Dan sampai saat ini pemerintah daerah juga belum mencabut terkait dengan surat larangan permanen Gunung Dukono untuk tidak didaki atau ditutup. Ya, mengingat dua korban adalah warga negara asing asal Singapura, bagaimana koordinasi Basarnas dengan pihak kedutaan besar Singapura, Pak? Mohon maaf, Bapak, bisa diulangi? Ya. Mengingat warga negara asing yang meninggal ini dua jasad yang ditemukan ini adalah WNA asal Singapura, bagaimana koordinasi dengan kedutaan besar Singapura yang ada di Indonesia? Baik, untuk koordinasi dilakukan oleh pemerintah Halmahera Utara. Ya, jadi untuk segala sesuatunya, baik pihak kedutaan, pihak keluarga dari Singapura berkoordinasi langsung dengan pihak pemerintah Halmahera Utara, dalam hal ini Pak Bupati. Demikian ya. Iya. Adakah informasi Pak hingga kapan dibutuhkan waktu untuk selesai identifikasi dan kapan rencananya akan diserah terimakan kedua jasad korban ini? Menurut informasi sampai saat ini proses identifikasi masih berlangsung ya, dan pihak keluarga dari Singapura juga sudah sampai di Tobelo. Nanti mungkin lebih lanjut akan diumumkan oleh teman-teman dari DPI Polda Maluku Utara. Baik, baik. Terima kasih Bapak Irwan Ramdhani telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.